Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang kepadanya kita semua memujinya. Kepadanya pula kita semua memohon ampunannya serta perlindungannya dari kejahatan jiwa-jiwa kita dan juga keburukan amalan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik, serta salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pula kepada keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang senantiasa istiqamah hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam ini kita dapat kembali duduk di majlis ilmu dalam rangka membahas dan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran surat Al-Humazah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah diterangkan bahwa surat Al-Humazah adalah surat yang ke-104 dalam urutan mushaf. Dan surat Al-Humazah termasuk daripada surat Makkiyah, yaitu sebuah surat atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Adapun isi kandungan daripada surat Al-Humazah ini telah diterangkan bahwa surat Al-Humazah ini isinya adalah menerangkan tentang at-tahdzir, ancaman terhadap sikap mengolok-olok kaum muslimin atau sikap merendahkan kaum muslimin disebabkan karena apa? Dirinya tertipu oleh banyaknya harta. Jadi nanti kita akan mendapati sebuah pelajaran bahwa yang namanya dunia, bukan hanya harta tapi dunia, itu dapat mendatangkan keburukan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis, beliau menerangkan, di antaranya adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fawallahi mal faqra akhsha alaikum." Dan demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Namun yang aku takutkan, yang aku khawatirkan yaitu adalah dengan dilapangkannya dunia atas kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia telah dihamparkan pada kaum sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakathum. Kemudian mereka saling berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan akhirnya dunia itu melalaikan kalian sebagaimana ia telah melalaikan kaum sebelum kalian. Di dalam hadis ini Nabi mengkhawatirkan tentang apa? Dilapangkannya dunia terhadap kaum mukminin. Sedangkan di dalam ayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda, Inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Yang aku khawatirkan bukanlah engkau wahai para sahabatku melakukan kesyirikan setelah sepeninggalanku, kata Nabi. Jadi bukan kesyirikan yang Nabi khawatirkan kepada para sahabatnya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Walakin akhsha alaikumud dunya, tapi aku khawatir dunia terhadap kalian. Jadi aku khawatirkan kepada kalian adalah apa? Dunia. Pertanyaannya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak khawatir kepada para sahabatnya melakukan kesyirikan? Jawabannya adalah karena Nabi telah memberikan ilmu
telah memberikan ilmu dengan penuh rincian dan lain sebagainya, sehingga para sahabat Nabi dia memiliki bekal ya, sehingga mereka akan terhindar daripada kesyirikan, menyekutukan Allah. Sedangkan dunia ya, namun bukan berarti syirik ini hal sepele, bukan. Dua-duanya merupakan hal yang memiliki dampak buruk. Namun ya, dunia ini saking halusnya memasuki hati setiap orang, sampai orang berilmu pun tidak merasa kalau dirinya sudah kemasukan dunia. Sehingga tidak sedikit ustadz, kiai, ajengan yang ketika dunia sudah masuk ke dalam hati mereka berubah. Makanya kalau seorang ustadz, seorang dai dipegang oleh orang kaya, orang yang punya duit, dakwahnya pun jadi beda nantinya, Pak. Ya, yang biasanya berani menyampaikan kebenaran, ya, sudah difasilitasi, kasih mobil, ya kan? Kemudian kasih jajan, biasanya beda nanti kajiannya. Ya. Itu orang yang berilmu. Maka bagaimana dengan kita orang yang tidak berilmu gitu. Makanya Nabi sangat khawatir. Namun bukan berarti kita dilarang untuk menjadi orang yang memiliki harta, bukan. Nabi tidak melarang, Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya. Namun Namun ya, Islam dan Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita agar memiliki ketakwaan, yang nanti ketakwaan itulah yang akan memanage atau mengelola keuangan kita gitu. Ya, mengelola dunia kita. Sehingga dikatakan oleh Nabi, ni'mal malis sholih fi rajulin sholih. Sebaik-baik harta yang baik itu adalah terdapat pada laki-laki yang soleh gitu. Maksudnya gimana? Laki-laki yang soleh, yang ngerti agama, ya, dia paham ilmu syar'i, ya, dia akan mengelola uang tersebut, mengelola harta tersebut sesuai dengan aturan syariat. Ya, Nabi pun tidak melarang. Misalkan antum pengen punya mobil, nggak melarang, punya kekayaan tidak melarang. Namun tolong ya, kelolalah kekayaan tersebut dengan ketakwaan. Sehingga dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ketika menceritakan karakteristik orang-orang beriman, ayat 1 sampai 5. Di antaranya Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat wa yu'tuz zakat, ya, wa yu'tun alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Perhatikan, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman dengan perkara yang gaib. Ini karakteristik orang beriman. Yang kedua, wa yuqimunas shalat, mereka mendirikan salat. Harta dia tidak menjadikan dia lalai dari menyembah Allah. Maka kita itu dianjurkan, ya, dicontohkan dalam Al-Quran, hendaknya kita menjadi sosok laki-laki yang tidak dilalaikan oleh transaksi jual beli. Rijalun la tulhihim tijaratuhum an dzikrillah, yaitu mereka adalah para lelaki yang dagangannya, usahanya, dunianya tidak melalaikan mereka dari melaksanakan sholat kepada Allah. Jadi kalau orang yang soleh, orang yang ngerti, dia tahu batasan-batasan, ya, dunia. Dia tahu apa yang harus dia perbuat terhadap harta yang dia miliki. Jangan sampai ketika dia diberikan harta, ya, justru malah dia lalai dari kewajiban-kewajiban syariat gitu. Nah, kemudian selain itu juga dikatakan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka, karakteristik orang beriman itu akan menginfakkan sebagian hartanya, ya, karena dia tahu hartanya tersebut datang dari mana? Datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dia keluarkan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya, bagi hartanya. Maka Bapak Ibu sekalian, orang-orang kaya itu butuh kepada siapa? Butuh kepada orang-orang miskin. Untuk apa? Untuk menyucikan harta mereka gitu.
Kemudian ya. Nah, maka pada ayat yang pertama ini Allah Tabaraka wa taala membuka ayat atau surat Al-Humazah ini dengan ancaman, ya. Dengan sebuah ancaman. Agar apa? Agar kita memberikan perhatian, ya, memberikan fokus kita kepada masalah yang sedang kita bicarakan pada saat ini. Misalkan Pak Abdullah panen biasa dapat berapa? Kalau 1 hektar hitungannya 6 ton lah ya, 6 ton misalkan. Kalau diperkirakan ada informasi panen dalam 1 hektar itu dapat 8 ton, gimana hatinya Pak Abdullah? Hah? Ya misalkan biasa 6 ton gitu ya, karena dengan beberapa kondisi dikatakan 8 ton ternyata gitu loh. Dikabarkan ini pasti 8 ton nih. Alhamdulillah senang ya kan gitu. Terus gimana kalau dikabarkan misalkan dalam 1 hektar ternyata cuma dapat 3 ton. Nah, gimana? Kayaknya udah malas duluan mau panen gak ya? Ini mah kelihatan ini sama tikus abis gitu kan. Belum sama werengnya, belum sama ini anunya, ya cuman 3 ton ya kan. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, ya, psikologi manusia itu ketika mendengar kerugian, ya khususnya dalam harta, kerugian, ancaman dan lain sebagainya, itu mereka akan apa? Ya akan segera gitu ya, segera memperhatikan, ya segera bersikap waspada dan lain sebagainya. Maka dalam urusan Quran surat Al-Humazah ini yang membicarakan tentang harta ini, ya itu diawali dengan ancaman agar apa? Agar kita ini segera, agar kita ini memberikan perhatian lebih. Jangan sampai gitu ya, kita ini termasuk daripada orang yang mendapatkan ancaman dalam Quran surat Al-Humazah, hindari gitu loh. Ya. Nah, maka wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi mereka orang-orang yang mengumpat, yang mencela. Siapakah mereka? Yaitu alladzi jama'a malau wa addadah, yaitu mereka orang yang senantiasa mengumpulkan harta dan terus-menerus menghitung-hitungnya. Ya. Nah, zaman sekarang ini Bapak Ibu sekalian banyak sekali permasalahan yang kita hadapi ya di masyarakat kita ini. Banyak orang-orang yang dia rela melakukan hal-hal yang haram demi mendapatkan banyak keuntungan dari urusan dunia. Apalagi sempat viral baru-baru ini ya, 4M 300 juta. Nggak tahu ya, di Indramayu katanya ya, 4M 300 juta. Dia minjam uang kepada orang ya, atas nama tetangganya gitu ya. Pokoknya gitu, nanti lihat aja lah ya, 4M 300 juta ya. Itu viral katanya ya. Nah, itu salah satu contoh ya. Contoh bahwasanya zaman sekarang gitu ya, orang sudah tidak lagi memperhatikan halal dan haramnya. Yang penting mereka mendapatkan keuntungan dalam dunia ini. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhladah. Mereka itu mengira ya bahwa hartanya itu dapat membuat mereka kekal di dalam apa? Kehidupan dunia ini. Namun pada faktanya justru ya harta mereka akan membebani mereka nanti dalam kehidupan akhirat. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz, kalau berbicara tentang harta, kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang miskin? Kenapa saya sudah meminta kepada Allah kekayaan tapi masih diberikan kemiskinan? Jawabannya adalah Quran surat Asy-Syura ayat 27. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 27 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi
Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, la baghaw fil ardi, tentulah mereka akan melampaui batas. Jadi kalau Allah berikan harta kepada hamba-hambanya, semuanya dibagi harta. Semua orang tuh dibagi harta. Maka kata Allah, dipastikan la bagau, mereka akan bersikap melebih-lebihkan atau bersikap melampaui batas, melanggar batasan-batasan syariat, hidupnya ugal-ugalan, gak mau tunduk patuh kepada aturan syariat, ya. Walakin yunazzilu biqadri ma yasha'u, namun Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan rizki sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka setiap orang itu sama Allah sudah ditakar rizkinya. Innahu bi ibadihi khabirum basira. Nah, ini yang perlu kita ingat. Apa itu? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya dan lagi Maha melihat. Bapak Ibu sekalian, kadang kita ini kalau meminta kepada Allah, ya, tak tahu diri. Atau kadang kita juga suka mengeluh kepada Allah, padahal Allah lebih tahu dengan kondisi kita. Apa yang tepat, apa yang harus diberikan kepada hambanya, Allah lebih mengetahui. Namun kalau kita justru malah sok tahu gitu. Kadang ya Allah tolong saya berikan rezeki yang banyak dan sebagainya. Saya kalau udah punya rezeki, saya akan berinfak ke fulan. Saya akan bangun masjid, saya akan bla 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 bla. Ya. Namun ketika Allah kabulkan doanya, malah yang terjadi apa? Kadang sebaliknya. Ya, justru malah dia lupa dengan apa yang telah dia pinta dan janjikan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka di dalam sebuah hadis diterangkan bahwa Allah tabaraka wa taala berfirman, ini hadisnya hadis qudsi. Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illal ghina. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada yang tidak akan baik imannya kecuali dengan kekayaan. Ada manusia yang kondisi keimanannya itu dia akan menyimpang, akan rusak, kecuali apabila diberikan kekayaan sama Allah, maka dia manteng, istiqomah, salatnya rajin, puasanya rajin, puasa Daud dan lain sebagainya. Walau afqartuhu la afsadahu dzalik. Dan jika seandainya aku buat dia miskin, maka akan merusak keimanannya. Jadi ada seorang manusia, yang memang imannya akan baik, akan lurus ketika diberikan kekayaan. Namun ketika kekayaan itu dicabut, langsung dia kolap, langsung keimanannya rusak. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illal faqra. Ada juga di antara kalangan hamba-hambaku yang imannya itu dia tidak akan baik kecuali ketika diberikan kefakiran. Ketika diberikan kefakiran, kekurangan, serba kurang hidupnya, penuh dengan syukur. Makan dengan sambal goang, dengan apa lagi, pete, ngambil di sawah, misalkan sawah pribadi, udah nikmat, syukuri Allah gitu ya. Dia penuh syukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita kenikmatan. Dia syukur terus, memuji sama Allah. Dia bersyukur, dan dia bersabar ketika ditimpa musibah sakit, dia bersabar, Dia tetap memuji Allah, dia tetap bersyukur, dia bersabar. Walau agnaituhu la afsadahu dzalik. Dan jika aku berikan kekayaan kepadanya, maka rusaklah imannya. Ketika dikasih kekayaan, langsung karena merasa punya duit, langsung belanja sesuka hati, berpoya-poya, beli barang-barang yang tidak terpakai. Padahal barangnya numpuk di rumah. Nah, ini harus dihindari gitu. Maka Bapak Ibu kalau beli baju,
ya jangan lupa ya beli baju 3 setel, jangan lupa disedekahkan 3 setel. Ya, Bapak beli kopiah 5 biji karena lagi seneng model baru. Ya, model lamanya ya disedekahkan, Pak, 5 biji lagi. Ya, jadi di mana ada yang masuk, ya sisanya yang dianggap masih baru, ya walaupun bekas kita keluarkan. Terus seperti itu aja. Jangan disimpan, malah nanti kita berat dalam hisabnya gitu. Bagi ibu-ibu nih bajunya dibatasi. Ya. Kemudian pekakas rumah yang tak penting jangan dibeli. Jangan online terus, COD terus ya. Datang paket terus, yang datang tas lagi padahal tasnya masih ada. Datang tas lagi ya kan ya. Dipakai kagak akhirnya mah kan gitu. Ya sama ya, dibagikan kepada siapa? Ya kepada orang, kepada tetangga, dihadiahkan. Kemudian wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa sihatan. Ada pula dari kalangan hambaku yang imannya tidak baik kecuali diberikan kesehatan kepada mereka. Walau amradtuhu la afsadahu dzalik. Jika aku berikan rasa sakit kepadanya, maka imannya langsung rusak, langsung goyah. Makanya jangan heran kalau ada orang tuh perasaan orang sehat terus ya gitu. Ya mungkin Allah Maha tahu gitu kan. Allah Maha tahu orang tuh sehat, kerja terus, tapi orang nggak sakit-sakit kalau kita lihat gitu kan. Sehat paling sakit pilek kan gitu. Kalau parah-parahnya bisul kan gitu. Ya. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu ilal marad. Ada juga manusia yang imannya nggak akan lurus kecuali diberikan rasa sakit. Sakit terus dalam hidupnya. Tapi dengan sakitnya itu imannya kuat. Salatnya rajin. Ya istiqomah. Bahkan dalam kondisi sakit dia sedekah dan lain sebagainya. Dan apabila aku sembuhkan, maka ya imannya menjadi goyah. Inni udabbiru amra ibadi bi ilmi, kata Allah. Ketahuilah bahwa aku ini, kata Allah, mengurusi makhlukku, mengurusi hamba-hambaku itu semuanya berdasarkan atas ilmu yang aku ketahui. Jadi Allah tuh Maha tahu. Allah Maha tahu dengan segala kebutuhan yang kita miliki. Makanya yang kita pinta adalah apa? Yang harus kita lakukan adalah syukur. Nabi tidak suka kepada orang yang tergesa-gesa dalam kesuksesan, tergesa-gesa dalam kekayaan. Ketika belum waktunya, belum saatnya, maka jangan dipaksakan. Banyak orang yang memaksakan dengan cara apa? Berhutang. Padahal mah belum sanggup. Ya kalau belum sanggup ya sudah gitu. Sabar saja, syukuri apa yang saat ini kita miliki kan gitu. Kita punya motornya ya motor apa adanya ya sudah kita miliki itu kan gitu. Kita syukuri, jangan kita remehkan. Kadang kita itu selalu meremehkan apa? Meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu. Padahal ya itu sangat bermanfaat bagi kita. Inni khabirum basir, sesungguhnya aku maha mengetahui lagi maha melihat. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya kita ini harus banyak-banyak sadar diri. Banyak di antara kita ini nggak tahu diri. Sehingga banyak di antara kita yang sholatnya asal-asalan, syukurnya kurang. Maka selalulah kita berdoa kepada Allah, meminta Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku memohon kepadamu, atau ya Allah tolong bantu saya. Ya Allah bantu aku ya ala dzikrika, agar aku dapat berzikir kepadamu, dapat mengingatmu. Ya, karena lisan kita ini kadang lebih banyak apa? Ya, digunakan hal-hal yang tidak bermanfaat, ngobrol ngalir ngidul ya. Sedangkan urusan zikir pas kapan saja.
pas sholat saja. Di luar sholat ya orang zikir, ya apa nyanyi mungkin ya. Ya kalau yang suka dangdutan ya nyanyi dangdutan, ya. Atau yang suka gibah ya gibah. Maka kita meminta tolong kepada Allah agar kita dibantu, ya, agar lisan kita dapat berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, wasyukrika, dan mensyukuri seluruh nikmat Allah tabaraka wa taala. Karena manfaat syukur itu ada 3 Bapak Ibu sekalian. Ya. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur, maka syukur itu kembali kepada dirinya. Dan manfaat syukur itu ada 3. 1, syukur itu menambah nikmat. Jadi nikmat, kalau kita ingin nikmatnya bertambah, banyak-banyak syukur. Yang kedua, ya, syukur itu akan melanggengkan nikmat. Jadi kalau kita ingin diberikan kesehatan terus, harta kita tidak hilang, kesehatan kita tidak diangkat, ya, maka banyak-banyak bersyukur. Ya. Kemudian manfaat syukur yang ketiga, ya, yang pertama adalah menambah, yang kedua adalah apa? Melanggengkan nikmat yang ada, ya. Yang ketiga yaitu adalah memperbaiki, ya, kenikmatan yang sudah ada. Jadi nikmat yang ada, yang tadinya sedikit, yang tadinya kurang, diperbaiki lagi, ditambah lagi, dan terus seperti itu. Ya, jadi manfaat syukur kembalinya kepada siapa? Ya, kepada kita. Ya, salah satu bentuk syukur itu adalah kalau kita diperintahkan bekerja sama orang, dipinta kerja sama orang, maka kerjalah dengan baik. Itu tanda syukur kita. Ada orang misalkan nyuruh kita derep, ya, maka berbuat amanahlah saat kita derep. Itu adalah salah satu bentuk syukur. Karena Allah sudah memberikan kita apa? Ya, nikmat, memberikan kita rizki. Dan kehidupan di dunia ini tidak ada yang instan, tidak ada yang apa, ya, kenikmatan yang didapat secara mudah, nggak ada. Semua kenikmatan, semua kebaikan harus didapat dengan susah payah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Agar kita senantiasa memiliki keterkaitan kepada Allah. Kalau kita meminta A, B, C, D, kemudian Allah kabulkan, ya, nanti kita akan tertipu dengan apa? Dengan diri kita sendiri. Akhirnya bersikap sombong, ya, seperti Qarun. Ketika Allah berikan harta, apa jawaban Qarun? Semua ini didapat hasil ilmu saya sendiri kan gitu. Padahal apa? Ya, itu pemberian dari Allah. Dia sudah tertipu dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, maka tadi apa ayat yang ketiga? Yahsabu anna malahu akhlada, mereka mengira bahwasanya hartanya itu dapat mengekalkan mereka. Ini kemarin pembahasannya sudah. Kita masuk kepada ayat yang keempat. Ya. Pada ayat yang keempat, Allah tabaraka wa taala berfirman, kalla la yumbadzanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Apa katanya? Coba dibaca tafsirnya Pak Anang. Tafsir untuk ayat yang keempat, tulisannya tidak sebagaimana yang dibayangkan oleh orang bodoh ini. Sungguh dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam yang menghanguskan dan menghancurkan segala sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya karena dahsyatnya perbuatannya. Baik, ya. Tuh, bahwasanya apa? Laisal amru kama tasawwaru hadzal jahil.
Urusannya tidak sebagaimana yang dibayangkan oleh orang bodoh ini. Karena orang-orang yang tadi tertipu oleh dunia mengira hartanya akan membuat dia kekal. Namun sama Allah dibantah langsung. Kalla, ya. Sekali-kali tidak seperti apa yang kamu bayangkan. Tidak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu loh. La yumbadanna fil hatamah, ya, la yumbadanna fil hutamah. Sungguh benar-benar akan dilemparkan kepada neraka hutamah. Apa itu neraka hutamah? Ditanya dalam Quran surat ayat yang kelima, surat apa namanya, Al-Humajah ayat yang kelima. Wa ma adraka mal hutamah. Apa yang engkau ketahui tentang neraka hutamah? Diterangkan pada ayat yang ke-6-nya, ya, narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan. Innaha narullahi al-musta'irrah, itu adalah neraka yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yaitu adalah yang membakar tubuh manusia hingga tembus ke jantung mereka. Innaha 'alaihim muqsadah, ya, sesungguhnya neraka itu tertutup bagi orang-orang yang mendapatkan siksa di dalamnya. Fi amadim mumaddadah, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Bi amadim mumaddadatin tawilatin hatta la yakhruju minha, mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang sehingga mereka tidak bisa keluar darinya. Ini adalah karakteristik salah satu daripada karakteristik neraka jahanam. Jadi neraka itu dia memiliki banyak nama, ya. Di antaranya adalah hutamah, yaitu disebutkan bahwa neraka hutamah adalah neraka yang dia memiliki api yang menyala sampai-sampai membakar, ya, seluruh tubuh manusia hingga kepada jantung mereka. Ini adalah sebuah ancaman dari awal sampai akhir, ya. Dari awal kita sudah diancam untuk tidak mengambil harta orang lain dengan cara zalim, dengan cara yang tidak baik, ya, yaitu dengan cara mencelaknya dan lain sebagainya, menghinanya, ya. Kemudian pada ayat berikutnya, yasabu annamalahu akhlada, diterangkan pula bahwa orang-orang yang sudah tertipu oleh dunia itu biasanya memiliki statement, pendapat-pendapat yang bertentangan dengan syariat gitu. Ya coba aja nanti kita ngobrol sama orang-orang yang kehidupannya itu jauh dari sholat, jauh dari sedekah, jauh dari masjid, ya, sok ngobrol dengan mereka. Maka akan apa? Akan ada statement-statement yang keluar dari lisan mereka, ya, tentang urusan dunia ini yang bertentangan dengan syariat Islam gitu. Nah, maka apa? Surat Al-Humazah ini Bapak Ibu sekalian adalah salah satu contoh. Contoh apa? Contoh dari tindakan sia-sia yang nanti akan kita bahas pertemuan yang berikutnya pada surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin, dan seterusnya, bahwasanya manusia berada dalam kerugian. Maka di antara salah satu yang menjadikan manusia merugi adalah tertipu dengan apa? Dengan dunia. Sehingga menjadikan dia menyimpang. Maka sekali lagi kita jangan pernah, ya, meninggalkan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita meminta kekayaan, maka jangan lupa, ya, kita pun meminta ketakwaan, ya, karena dengan ketakwaan tadi, ya, harta kita akan dikelola dengan baik. Dengan ketakwaan itulah, ya, kita akan bersedekah dan lain sebagainya, ya. Kemudian dengan ketakwaan itu pula, ya, kita tidak terlalai dari sholat kita, ya, dari puasa kita dan lain sebagainya. Karena biasanya orang yang sudah punya harta, Allah mudahkan atau Allah lebihkan, ya, rezeki mereka justru malah disibukkan oleh apa? Oleh kuliner biasanya. Jadi bukan berburu sholat jamaah, malah berburu kuliner. Sholatnya kapan? Ya nanti, gampang sholat mah, ya, kan gitu.
alasannya. Sholat mah kan ada 3 waktu. Ada sholat yang waktu diutamakan, ya, di awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Kalau sudah tertipu dengan urusan dunia, yang pertama dikejar kulinernya dulu. Sholatnya apa? Gampang kan, sholat mah ada 3 waktu, kan bisa di akhir waktu, ya. Maka dimanapun kita berada, ya, ketika Allah sudah berikan kita rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, tetap jangan pernah kita meninggalkan, ya, kewajiban syariat. Kita sebagai petani, ya jangan lupa sholat. Ya. Waktu sholat zuhur masuk, ya sholat. Ya, kita punya karyawan banyak, ya, wajibkan karyawannya untuk melaksanakan sholat. Sholat di sawah boleh, nggak ada yang melarang. Ya, sholat di sawah, nggak mesti harus di masjid. Biasakan kita tuh sholat di mana aja. Maksudnya bukan di mana aja, kalau ada masjid deket ya sholat di masjid gitu maksudnya. Tapi kalau sholat di jauh daripada masjid gitu kan, kita ada di sawah, ya biasakan kita sholat di sawah gitu. Jangan merasa diterima nggak ya sholatnya ya, kan gitu. Ya, sholat saja. Apalagi bagi teman-teman yang pernah ke Saudi gitu kan, maka kita akan terbiasa melihat pemandangan orang-orang sholat di mana saja mereka, ya, di padang pasir berhenti ke pinggir kemudian sholat dan lain sebagainya. Apalagi sholat wajib, ya, sholat wajib, maka dia di antara rukunnya kan harus berdiri. Apalagi kita lagi nyetir, ya, kemudian macet dan lain sebagainya, jangan malu, ya, ke pinggir dulu kemudian sholat gitu. Dan lain sebagainya. Ya, nanti kita akan membahas tentang surat selanjutnya, yaitu adalah surat Al-Asr, ya. Kemudian setelah surat Al-Asr, surat apa lagi? Surat At-Takatsur, ya. At-Takatsur, ya. Pembahasan surat Al-Humazah, Al-Asr, At-Takatsur ini, ya, semuanya akan membahas tentang apa? Ya tentang akhirat, membahas tentang ancaman neraka bagi mereka orang-orang yang terlena dengan urusan duniawi. Ya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa nama-nama daripada neraka itu ada 6, ya. Yang pertama yaitu adalah ada Jahannam, ya. Nama lain daripada neraka yaitu adalah ada Jahannam. Kenapa disebut Jahannam? Ya, karena arti Jahannam itu sendiri yang artinya adalah dalam. Jadi Jahannam itu artinya dalam. Jadi neraka itu sangat dalam. Kemudian nama lain daripada neraka adalah Ladha. Ya. Kemudian yang ketiga, nama lain daripada neraka adalah As-Sa'ir. Kemudian yang keempat, nama lain daripada neraka adalah Saqor. Yang kelima, nama lain daripada neraka adalah Al-Hutomah, seperti dalam Quran surat Al-Humazah tadi. Dan yang keenam, nama lain daripada neraka yaitu adalah Al-Hawiyah. Apa arti daripada hawiyah? Arti daripada hawiyah yaitu adalah dilemparkan, ya, artinya adalah dilemparkan ke dalam neraka dalam kondisi kepala terlebih dahulu. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu, ya, ketika dilemparkan yang pertama kali terjun itu kepalanya dulu. Ya, jadi kepalanya dulu yang diterjunkan itu. Ya. Dan coba perhatikan dalam Quran surat Az-Zumar. Ketika dalam Quran surat Az-Zumar, Allah tabaraka wa taala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir digiring kepada neraka jahanam secara berkelompok. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika mereka orang-orang kafir sudah berada di hadapan pintu neraka jahanam, futihat abwabuha, maka dibukalah pintu neraka, kemudian dimasukkanlah mereka ke dalam neraka. Sedangkan dalam membicarakan orang-orang yang beriman beda. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan ketika orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka digiring kepada neraka, kepada surga
ya secara berkelompok-kelompok hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Bedanya kalau ketika ngegiring orang-orang ke neraka jahanam, ya sesampainya di depan neraka jahanam pintunya baru dibuka. Sedangkan ya ketika Allah tabaraka wa taala menggiring orang-orang yang bertakwa ke dalam pintu surga, maka posisi pintu surga sudah terbuka. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Sambutan ya kepada penduduk surga itu sambutannya penuh dengan kehangatan. Jadi disambut dengan penuh kehangatan. Maka ketika mereka digiring kemudian sudah sampai di pintu surga, mereka mendapati pintu surga itu sudah dibuka. Sama kayak kita. Ya, kalau kita mau nyambut tamu, tamunya itu tamu spesial misalkan, ya kan udah kita serba persiapkan, benar nggak? Pintunya sudah dibuka, kita nungguin tamunya, makanannya sudah disediakan. Tapi kalau ada tamu yang tidak kita hendaki, kita tutup pintunya. Kalau ada datang, baru kita buka. Ya, beda penyambutannya. Baik ya, mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa taala, ya, dan mudah-mudahan kita semua dapat diberikan pemahaman. Khususnya dalam pemahaman dalam tafsir Al-Quran yang akan membimbing kita di dalam mengarungi kehidupan dalam dunia ini. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.